Tugas ujian akhir semester Hukum Otonomi Daerah. Saya Adrianus Yolis Rengga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi S.Phil M. Hum, Universitas Flores. Masalah konkret 1. Ketidakseimbangan kewenangan dengan kapasitas fiskal daerah. 2. Tumpang tindih kewenangan dengan gejala resentralisasi. Yang ketiga, produk hukum daerah cacat hukum dan lemahnya harmonisasi. Yang keempat, kesalahpahaman makna otonomi dan penyimpangan kekuasaan lokal. Pertama, dasar hukum dan prinsip utama. Pasal 18 ayat 5 dan Pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan hubungan keuangan pusat daerah diatur secara adil, selaras, dan profesional sesuai pembagian kewenangan. Prinsip dasar adalah uang mengikuti fungsi. Setiap urusan yang diserahkan ke daerah wajib disertai sumber pembiayaan yang memadai. Pengaturan teknis dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam praktik, prinsip ini belum berjalan sepenuhnya, menciptakan kesenjangan struktural yang mendalam antara beban tugas yang dipikul dengan kemampuan membiayainya. Yang kedua, gambaran konkret ketidakseimbangan. Beban kewenangan penguasaan sumber daya. Beban urusan daerah memikul sekitar 70-80%. Urusan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jalan lokal, perlindungan sosial, namun hanya menguasai sekitar 20-25% sumber pendapatan nasional. Ketergantungan tinggi. Data Kementerian Dalam Negeri 2026 menunjukkan 86% daerah tergolong kapasitas fiskal lemah, hanya sekitar 1-2% daerah yang mandiri fiskal, contoh Kabupaten Bandung. Landasan konstitusional dan hukum positif. Pembagian kewenangan dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki landasan yang tegas dalam konstitusi, namun pelaksanaannya mengandung kerumitan yang melahirkan masalah berkelanjutan. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A ayat 1 Undang-Undang 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan keberagaman dan kekhasan daerah serta prinsip negara kesatuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membagi urusan pemerintah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, urusan mutlak pemerintah pusat. 2, urusan bersama yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Serta yang ketiga, urusan pemerintahan daerah. Undang ini juga mengenai instrumen, norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan wewenang. Konsep merujuk pada kecenderungan penarikan kembali wewenang yang sebelumnya telah diserahkan kepada daerah atau pembatasan ruang gerak otonomi melalui peraturan perundang-undangan baru, kebijakan pelaksanaan, maupun penafsiran hukum yang menyempitkan makna otonomi seluas-luasnya. Secara normatif, pembagian ini dirancang untuk menciptakan kejelasan, namun dalam praktik, batas-batas tersebut kerap kabur, menciptakan tumpang tindih wewenang sekaligus kecenderungan pengembalian kekuasaan ke tangan pusat. 2. Bentuk-bentuk konkret dan fakta permasalahannya. Pertama, zona abu-abu pada urusan bersama. Pembagian urusan yang bersifat bersama menjadi sumber utama ketidakjelasan. Dalam banyak kasus, pembagian ini menciptakan produksi
dampak, dan tanggung jawab pelayanan berada di pundak daerah. Namun kewenangan pengurangan perizinan dan pengambilan keputusan strategis tetap berada di tangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Yang kedua, gejala resentralisasi melalui revisi undang-undang dan peraturan sektoral sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terjadi pergeseran wewenang yang signifikan. Banyak kewenangan yang dulunya dipegang kabupaten kota atau dipindahkan ke tingkat provinsi, dan sebagian besar wewenang strategi ditarik kembali ke pusat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara memusatkan seluruh perizinan usaha pertambangan di tingkat pemerintah pusat, mencabut kewenangan yang sebelumnya dimiliki daerah untuk mengelola potensi di wilayahnya. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan memindahkan hampir seluruh perizinan berusaha ke sistem perizinan berusaha terpadu secara nasional yang dikelola pusat. Selain itu, dikembalikan ketentuan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat yang sebelumnya pernah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Berbagai undang-undang sektoral lainnya, kehutanan, energi, secara perlahan namun pasti menyempitkan ruang gerak kebijakan daerah, bertolak belakang dengan semangat otonomi seluas-luasnya yang diamanatkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tumpang tindih norma dan konflik kewenangan sering terjadi, di mana pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota sama-sama mengeluarkan peraturan atau perizinan mengenai objek sama namun dengan aturan yang berbeda, dan bertentangan. Hal ini menempatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam ketidakpastian hukum yang nyata. Ketiga, analisis mendalam penyebab terjadinya masalah. Pertama, kelemahan formulasi pembagian wewenang. Definisi mengenai apa yang menjadi kepentingan nasional dan kepentingan daerah dirumuskan terlalu luas dan lentur. Hal ini memberikan celah hukum bagi pemerintah pusat untuk menafsirkan berbagai urusan sebagai kepentingan nasional sehingga berhak menguasainya kembali. Pembagian urusan konkret tidak disertai pedoman yang cukup tegas mengenai batas masing-masing tingkat pemerintah, menciptakan ruang kosong. Cacat hukum dan ketidakharmonisian. 1. Cacat formil. Tidak melalui prosedur harmonisasi atau dilakukan hanya sebagai formalitas di tahap akhir penyusunan, bukan sejak tahap naskah akademik. Yang kedua, cacat pembentukan, kurang partisipasi publik, tidak konsultasi dengan pihak terkait, atau perubahan substansi sepihak setelah harmonisasi selesai. Ketiga, kekurangan syarat sah, tidak ditandatangani pejabat berwenang, tidak dipublikasikan atau menggunakan istilah atau definisi tidak konsisten dengan aturan nasional. Yang kedua, cacat material, pertentangan dengan aturan lebih tinggi, mengatur hal yang sudah diatur undang-undang, membebani berlebihan masyarakat atau melanggar hak dasar warga. Contoh, perda pajak terobsesi melalui batas wewenang aturan perizinan yang menambah birokrasi di luar aturan nasional. Melampaui kewenangan mengatur urusan yang bukan ranah daerah, misal pertahanan, moneter, atau agama. Diskriminatif atau bertentangan kepentingan umum, membeda-bedakan warga, merugikan kelompok tertentu, atau bertujuan semata-mata mendapat pendapatan tanpa perhitungan dampak sosial. 3. Fakta lapangan. Setiap tahun ratusan perda terjadi bermasalah. Kementerian Dalam Negeri mencatat ribuan perda perlu ditinjau ulang karena tidak selaras aturan baru. Banyak perda lama belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 2014, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan sektoral baru, sehingga menimbulkan tumpang tindih aturan. Proses pengujian Mahkamah Agung memakan waktu lama, sementara pada tetap berlaku sementara menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Bentuk kesalahpahaman dan penyimpangan konkret. Penafsiran keliru. Yang pertama, penafsiran keliru otonomi kekuasaan mutlak. Banyak kepala daerah menganggap otonomi berarti bebas dari campur tangan dan aturan pusat, seolah daerah adalah negara dalam negara. Berikut munculnya sikap mengabaikan peraturan nasional, menolak arahan kebijakan umum, atau membuat aturan yang bertentangan langsung dengan kepentingan nasional. Berikutnya, menganggap kedaulatan berada di tangan daerah, padahal pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dalam sistem negara kesatuan. Penyimpangan dan penyelenggaraan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan menjadi milik penguasa, bukan rakyat. Kewenangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok politik tertentu. Pengangkatan pejabat berdasarkan kedekatan, bukan prestasi. Berikut konflik kekuasaan kronis. Ketegangan permanen antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah dan DPRD sangat tinggi, seringkali berujung pada pemblokiran anggaran, penundaan kebijakan, hingga pengajuan tanpa alasan kuat yang sepenuhnya melumpuhkan pelayanan publik. Penyalahgunaan wewenang, pemberian izin usaha, pemanfaatan lahan, dan pengelolaan keuangan daerah kerap diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut penyimpangan pemekaran daerah. Pembentukan daerah baru lebih didorong ambisi politik dan pembagian jabatan, bukan berdasarkan kelayakan fiskal, kapasitas sumber daya manusia, dan kesiapan pelayanan publik. Pengabaian prinsip akuntabilitas. Yang pertama, rendahnya transparansi anggaran dan kebijakan DPRD sering gagal menjalankan fungsi pengawasan karena terjebak kesepakatan politik atau kepentingan bersama. Berikut, menganggap putusan lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak mengikuti jika tidak menguntungkan kekuasaan lokal.